sampah kehidupan itu seringkali kalau kita simpan-simpan, itu menjadi sebuah faktor yang akhirnya membuat jiwa kita jadi rusak, mental health kita terganggu. Dan itu sebabnya ketika kita bawa sampah dari masa lalu, biasanya sebuah benih kepahitan yang dilempar sama orang dalam hidup kita, baik itu berupa perkataan, baik itu berupa tindakan, kalau kita nggak hati-hati, kita biarkan itu bertumbuh jadi akar kepahitan, tumbuhlah sebuah pohon kepahitan dalam hidup kita yang buahnya pasti sangat merugikan banyak orang. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat masa depan yang indah yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang setiap hari jadi panduan bagi hidup kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini teduhkan hati kami, Roh Kudus yang berbicara, nasihati bahkan tegur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Dari pagi tadi saya kasih tahu semua jemaat bahwa hari ini adalah hari yang saya kalau kesini ya, saya selalu, tadi malam saya bilang sama istri saya selalu excited lah kalau kesini. Tapi juga hari ini menjadi hari yang cukup berat, bahkan sangat berat, karena saya tahu nggak akan ada yang telepon saya atau WhatsApp saya ngecek hari ini gimana. Biasanya Pak Risa suka telepon saya siang-siang dimanapun dia berada. Dia suka tanya, gimana Bill, aman nggak? Aman. Udah makan? Udah. Pernah satu hari bahkan dia selesai ibadahnya lebih cepat, dia sempat kesini ketemu saya di sore hari, itu sebelum COVID dulu. Waktu saya sakit di 2019, dia adalah orang yang telepon saya tiap hari video call. Sampai saya punya screenshot atau fotonya tuh banyak banget gitu. Beberapa kali dia taruh di bawah kursi gitu ya, jadi saya cuma bisa lihat dagunya dia doang sambil dia bawa mobil. Dan dia sambil ngobrol sama saya, dia selalu kalau telepon bilang gini, woi, gimana lo hari ini gitu? Aman, aman. Kalau saya nggak bisa angkat telepon, ada kemungkinan saya lagi kritis hari itu. Istri saya kasih tahu, dan istri saya kalau ngomong sama dia selalu bahasa Sunda. Pasti dia ntar telepon malamnya. Dan kalau telepon malam udah sama Ibu Elsa. Mereka udah di kamar, terus kita ngobrol-ngobrol biasanya. Itu tiap hari. Jadi waktu dia sakit kemarin, saya sedih dan nangis di ruang ICU karena saya bilang sama dia, kenapa saya nggak punya kesempatan untuk bisa kasih kekuatan buat kamu? Dia bukan sekedar teman, dia udah sahabat bagi saya. Kita ada janjian makan sayur asem di rumah saya dan nggak kesampaian. Dia suka banget makan sayur asem sama ikan peda di rumah saya. Jadi penasaran kan? Begini enak banget. Jadi waktu kita ke sana terakhir 2 minggu sebelum akhirnya saya harus berangkat ke Australia, ada pelayanan di sana. Di tempatnya Kak Adi Ambarita yang minggu depan akan kesini. Di hari Minggu dimana setelah selesai ibadah, tiba-tiba istri saya kasih tahu. Dan itu saya stres banget hari itu. Saya nahan nangis, bahkan waktu ke toilet pengen nangis ada orang lah. Udah gitu siang itu masih ada seminar di gereja itu, jadi saya berat banget. Saya bilang Tuhan saya butuh kekuatan. Baru malam hari setelah di kamar baru saya mengeluarkan semuanya. Sedih, karena saya juga gak bisa hadir. Saya pulang hari Kamis, Pak Risa dimakamkan hari Rabu. Tetapi yang saya bangga adalah setelah ngobrol-ngobrol sama dari tadi pagi, sama Elsa, sama Bu Elsa, sama semua anak-anak, gereja ini terangnya gak pernah padam. Dan terangnya keluarga juga gak pernah padam. Itu sebabnya semua yang Pak Risa udah ajarin di tempat ini, semua teman-teman harus ngikutin, ulangin lagi khotbah-khotbahnya. Teruskan apa yang dia sudah tempatkan di dalam kehidupan kalian sebagai fondasi kebenaran firman. Dan terus lakukan yang benar, dan saya percaya akan lahir nanti Risa-Risa Solihin yang baru dari generasi ini. Amin. Dan saya percaya tempat ini menjadi tempat yang luar biasa, bahkan menjadi pilar di mana kalian itu akan jadi berkat bagi banyak teman-teman di luar sana. Ya. Perjalanan hidup ini adalah sebuah road trip, sebuah perjalanan yang tidak akan ada habisnya sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjalanan road trip kita, pastikan kita harus mengerti jangan bawa sampah dari masa lalu. Ya, di dalam kehidupan ini sampah dari masa lalu itu berarti kita bawa ekstra bagasi dari masa lalu, dan itu yang bahaya. Ya, ekstra bagasi itu sesuatu yang akan merugikan orang-orang di sekitar kita. Ya, ekstra bagasi itu kalau kita lagi traveling biasanya nyusahin orang yang traveling bareng-bareng kita.
Saya dulu punya tante yang kalau traveling sama saya, karena mereka nggak punya anak, mereka demen banget beliin oleh-oleh buat ponakannya, yaitu sepupu-sepupu saya. Nah, kalau mereka beliin oleh-oleh, dan oleh-oleh yang mereka beliin itu bukan sekedar coklat KitKat yang cuma sebatang-sebatang. Mereka kalau beliin oleh-oleh itu sepatu, tas, yang berat-berat dibeli sama mereka. Karena memang mereka nggak punya anak. Jadi ujung-ujungnya dulu waktu tahun 2000, kalau pergi ke luar negeri itu boleh 32 kilo kali 2. Jadi bayangin kalau kita pergi bertiga, ini tante saya 2 orang, dua-duanya nggak nikah. Kalau kita pergi bertiga itu berarti hampir 200 kilo. 32 kilo kali 2 kali 3 orang. Dan ketika kita pulang, karena mereka udah agak sepuh usianya, yang repot siapa? Saya. Karena saya yang bawa kopernya. Saya ngangkatin kopernya yang berat banget. Karena nanti ditunggu-tunggu tuh. Dia punya acara di rumah yang sangat-sangat dinantikan sama sepupu saya, itu keponakannya dia. Kenapa? Karena dia sampai di rumah, dia undang semuanya ke rumah, makan malam, habis makan malam ada acara buka koper. Yang dinantikan sama semua orang. Karena mereka semuanya pulang dari rumahnya dia akan bawa bangkelan yang luar biasa banyaknya, karena semua bawa oleh-oleh. Jadi yang repot orang-orang yang traveling sama dia gitu loh. Nah, sampah kehidupan itu seringkali kalau kita simpan-simpan, itu menjadi sebuah faktor yang akhirnya membuat jiwa kita jadi rusak, mental health kita terganggu. Dan itu sebabnya ketika kita bawa sampah dari masa lalu, biasanya sebuah benih kepahitan yang dilempar sama orang dalam hidup kita, baik itu berupa perkataan, baik itu berupa tindakan, kalau kita nggak hati-hati, kita biarkan itu bertumbuh jadi akar kepahitan, tumbuhlah sebuah pohon kepahitan dalam hidup kita yang buahnya pasti sangat merugikan banyak orang. Dan buahnya terlihat dari perkataan dan tindakan kita. Dan itu selalu terjadi begitu. Nah, yang masalah adalah ketika ini mulai terjadi adalah kita seringkali nggak sadar. Kita nggak sadar. Nah, kita mau belajar nih indikasinya apa sih kalau saya masih punya akar kepahitan dalam hidup saya. Ya, kita kepahitan sama orang lain, kita kadang-kadang kecewa sama diri kita sendiri. Bahkan kita mungkin nggak berdamai sama diri kita sendiri karena sebuah kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Dan yang ketiga, ada kemungkinan kita kecewa sama Tuhan. Parisa pergi dengan kondisi yang di mata manusia sepertinya seolah-olah kok kayak gini sih gitu. Beda sama ketika orang tua kita yang sudah tua dipanggil pulang sama Tuhan, itu beda. Tetapi ketika teman saya, anak yang masih sangat muda, anaknya masih 2 tahun, mereka pernikahannya mereka masih sangat muda, yaitu baru 2 tahun. Anaknya masih 1 tahun waktu itu. Dan tiba-tiba istrinya, dua-duanya ini masih umur 30-an, istrinya dipanggil pulang sama Tuhan karena kena cancer. Dan waktu dia telepon saya mesti ngomong apa coba? Dan dia hanya bisa bilang, "Kak, istriku udah dipanggil pulang sama Tuhan." Karena memang kita ini gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Tetapi satu kalimat yang menguatkan saya, dia bilang, "Kak, Tuhan Yesus baik, Kak." Saya harus ngomong apa sama seorang teman saya yang anaknya 20 tahun sedang sekolah di luar negeri, meninggal di luar negeri. Sampai ketika dia pergi ke luar negeri, dia bilang, "Saya hampir menabrakkan diri saya ke kereta yang sedang berjalan. Pengen bunuh diri rasanya." Bagaimana dengan seorang istri yang ditinggalkan suaminya, yang dia bilang sama saya, "Bill, gue pengen banget loncat dari mall, pengen bunuh diri udah rasanya. Hidup udah gak ada harapan." Ini semua orang-orang Kristen, orang-orang yang ke gereja. Dan bagaimana saya mesti ngomong sama mereka? Dan seringkali kekecewaan sama orang lain terjadi, kekecewaan sama diri kita sendiri terjadi, kekecewaan sama Tuhan karena hal-hal seperti begini terjadi. Itu sebabnya orang bawa sampah kehidupan, orang bawa bagasi ekstra dari masa lalu di dalam road tripnya, di dalam perjalanan hidupnya, dan itu selalu menyusahkan orang lain. Coba kita lihat ya, sama-sama ya. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 mengatakan begini. Amsal 4 ayat 23. Dikatakan begini, ini indikasi yang pertama kalau misalnya teman-teman masih mau tahu apakah saya punya sampah dari masa lalu atau tidak. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Indikasi yang pertama, biasanya orang seperti begini yang masih bawa sampah dari masa lalu, dia suka putar-puterin di dalam otaknya skenario apa yang pernah terjadi sama hidupnya dia. Bahkan sama orang-orang yang dia keselin gitu ya, orang-orang yang dia gak suka, itu dia putar-putar skenario di dalam otaknya. Nanti kalau gue ketemu sama lu ngomong apa, gue akan balas begini. Dia putar-putar tuh di otaknya. Itu indikasi orang masih bawa sampah dari masa lalu. Makanya firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam hati kita, kalau kita simpan sampah, arah kehidupan kita akan menuju ke sampah terus loh. Arah kehidupan kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan soalnya.
Tetapi ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan kita pastikan sampah itu nggak ada dalam hidup kita, arah kehidupan kita pasti enak. Walaupun kita bergumul dengan proses kehidupan, tapi hatinya penuh dengan terang. Karena tadi pagi kita belajar firman. Hari ini firman Tuhan bilang, yuk hidup seperti anak-anak terang, karena terang Tuhan telah diterbitkan di dalam hidupmu. Itu firman Tuhan. Dan ketika terang Tuhan sudah diterbitkan di atas hidupmu, pastikan setiap hari hiduplah seperti anak-anak terang. Jangan sampai terang itu padam atau pudar dari hidupmu, karena satu-satunya pribadi yang bisa memudarkan cahaya dan terang Tuhan hanya diri kita sendiri. Dan yang kedua, biasanya orang yang masih bawa kepahitan dari masa lalu, atau sampah dari masa lalu, atau ekstra bagasi dari masa lalu, mulutnya penuh sampah. Pernah gak ketemu teman yang negatif melulu ngomongnya, asumsi melulu, sensitif melulu kalau ngomong. Kita lagi ngomongin soal teman yang karakternya baik, kita lagi ngomongin, nanti ada aja yang salah sama dia. Iya sih, tapi tuh orang tuh ada aja yang salah ntar. Iya sih, baik sih, cuman agak-agak sombongnya, tapi ya celah. Kita gak bisa lihat tuh kesombongan dia, bisa lihat. Lu bisa lihat dari mana? Menurut gua gak ada. Iya ada sombongnya, lu mungkin gak bisa lihat hari ini, tapi dia sombong. Pokoknya ada aja ntar dia ngomong sesuatu. Dan orang-orang yang kayak begitu sakit-sakitan, kena mah lah, kena GERD lah. Di dalam sini nih sakitnya nih, karena stres. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 23, coba lihat. Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Udah kita mikir-mikirin semua skenario yang jelek, mulut kita penuh sampah, badan kita mulai sakit. Dan ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Ibrani 12 ayat 15. Ini paling parah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Sebentar kita bahas tentang ini. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Kenapa? Karena gini, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Wow. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa? Kalau sampai ada akar yang pahit, itu akan menimbulkan kerusuhan. Bukan sekedar menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Orang yang kepahitan akan membuat orang di sekitarnya kepahitan gara-gara dia, karena ulahnya dia. Orang yang bawa sampah dari masa lalu, orang di sekitarnya ngerasain tuh sampah. Makanya yang tadi saya katakan, orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu ngerepotin orang yang lagi traveling bareng-bareng dia. Siapa? Orang terdekatnya. Jelas loh firman Tuhan kasih tahu. Nah, firman Tuhan juga kasih solusi. Semua dikasih solusi sama Tuhan. Yohanes, dia menulis sebuah prinsip yang luar biasa. Karena Yohanes adalah orang yang fokusnya kepada kasih Tuhan kepada dirinya. Beda sama Petrus. Petrus fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Jadi Petrus tuh suka ngomong gini, "Enggak lah, gak mungkin gue dong yang nyangkal dia, gue sayang banget sama dia." Dia membanggakan kasihnya kepada Tuhan, ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Kalau Yohanes enggak, makanya dia suka tulis bukunya begini. Dan kalau kita baca bukunya Yohanes, kadang-kadang kita baca begini, ini orang kok narsis banget sih? Karena dia tulisnya begini, murid yang dikasihinya. Cie, itu kalau kita baca murid yang dikasihi, itu ngomong soal siapa? Soal dia. Padahal dia yang tulis sendiri. Murid yang dikasihinya. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dirinya, bukan fokus kepada kasihnya kepada Tuhan. Makanya kenapa dia bisa tulis begitu? Kenapa dia bisa fokus sama kasih Tuhan kepada dirinya? Karena dia satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib sementara yang lain kabur. Ada kemungkinan besar dia bisa ditangkap loh karena dia murid Yesus. Dia berani tuh, dia berdiri di depan kayu salib. Dititipin akhirnya sebelum Yesus mati di kayu salib, dititipin ibunya tinggal sama dia. Makanya Injil Yohanes itu tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas itu disebut Injil sinoptik atau Injil yang serupa. Yohanes enggak, di Injil juga tapi enggak serupa. Makanya dia mulai kitabnya bukan dengan kelahiran Yesus. Dia tulis apa? Pada mulanya adalah firman. Dan kalau teman-teman mau baca tentang kasih, bacalah buku-buku yang ditulis sama Yohanes. Karena dia lihat sendiri gurunya mati secara brutal di depannya dia. Makanya ditulis apa? Dia tulis Yohanes 3 ayat 16. Dan dia tulis sebuah peristiwa yang menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Kalau sampai kita teringat tentang masa lalu kita, kalau sampai kita teringat tentang masa-masa trauma yang terjadi sama hidup kita,
Dan dia tulis kisah itu tentang temannya yang namanya Petrus, yang kerjanya fokus sama dirinya sendiri tentang kasihnya kepada Tuhan. Coba lihat sama-sama saya Yohanes 18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Coba katakan dengan keras, api arang. 2, 3. Api. Sekali lagi yang keras, api. Oke. Yohanes lagi kasih hidden gem sama kita. Dia lagi kasih tahu sebuah momen yang terjadi sama manusia, yaitu momen api arang. Sebentar kita lihat ya. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ, Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi yang Petrus lakukan di situ adalah, ini kejadian ini ada di depan rumah imam besar Kayafas, Yesus lagi ditahan di dalam. Dan mereka di situ membuat api arang. Ada yang membuat api arang. Api arang itu berarti kayak api unggun gitu loh. Kalau kita nonton film-film mungkin di New York ada gentong, terus kemudian ada kayu-kayu dibakar, berdiam itu berarti menghangatkan tubuh. Selagi Petrus menghangatkan tubuh di depan api arang, tiba-tiba ada orang datang kepada dia. Bro, lu bukannya muridnya Yesus? Dia bilang apa? Ngawur lu, bukan lah. Disangkal sama dia. Sampai berapa kali? 3 kali. Oke, Yesus mati di kayu salib ya. Yesus bangkit toh. Mulai dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kan. Penampakan pertama, Petrus mungkin main kucing-kucingan. Aduh, ntar gue ditanyain, ntar gimana ya? Gak terjadi apa-apa. Penampakan yang kedua, gak terjadi apa-apa. Penampakan ketiga. Dan Alkitab gak main-main sama angka loh. 3 tuh angka kebangkitan. Penampakan ketiga kepada 7 murid. 7 tuh angka sempurna. Di tepi Danau Tiberias. Siapa murid-muridnya? Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus. Petrus ada di situ. Nathanael atau nama lainnya Bartolomeus. Thomas, 2 lagi nggak disebut namanya. Mereka lagi ngapain? Menjala ikan di tepi Danau Tiberias. Yesus ngapain? Penampakan yang ketiga. Ada di tepi Danau Tiberias, lagi masakin mereka breakfast, makanan pagi. Makanan paginya apa yang disiapin? Roti sama ikan. Atau yang kita kenal hari ini namanya panada. Yang ketawa ngerti, yang nggak ketawa tanyalah sama teman-teman yang Manado. Apa sih panada su? Nggak rugi nggak pernah makan panada. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-21 ayat 9. Coba lihat. Firman Tuhan bilang begini. Ketika mereka tiba di darat, setelah mereka menjala ikan toh, mereka melihat apa? Katakan dengan keras, 2, 3. Mereka melihat apa? 2, 3. Sekali lagi yang keras. Dan di atasnya ada apa? Ada panada. Yesus lagi masakin panada, Yesus lagi masakin ikan dan roti. Mereka datang, tiba-tiba Petrus lihat apa? Api. Ingat nggak kira-kira sama momen ketika dia nyangkal Yesus? Itu namanya momen api arang. Dek. Aduh. Nanti ya teman-teman baca Yohanes 21 ini. Dan di ayat selanjutnya terjadilah dialog one on one sama Yesus. Dia tidak pernah tuduh Petrus. Makanya di kitab Ibrani bilang apa? Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Karena ketika engkau ingat, ketika engkau memiliki momen api arang, ketika engkau ingat sama perbuatan orang yang bersalah kepadamu, atau perbuatanmu, dan engkau belum mengampuni dirimu sendiri, atau momen-momen traumatik yang terjadi atas hidupmu, jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena ketika terjadi dialog, Tuhan gak pernah tuduh Petrus. Tuhan gak pernah tanya, kenapa kamu begitu sama saya? Yang ada adalah dia cuma tanya 3 kali, kamu sayang gak sih sama saya? That's it. That's it. Kamu sayang gak sama saya? Dengan kata lain, Yesus lagi kasih tahu begini, karena terlebih dahulu aku sangat mengasihi kamu. Aku mati dan bangkit buatmu. Dia mau Petrus pulih, karena 3 kali juga dia bilang gini, gembalakan domba-dombaku. Oh, ketika momen api arang terjadi dan dia nggak jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan, dan ketika dia dipulihkan, ketika dia jadi pilar gereja mula-mula, 3.000 orang bertobat ketika dia berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan waktu dia mati, dia nggak mau disalibkan seperti gurunya, dia tantang kematian. Petrus yang tadinya pengecut, dia tantang kematian. Dia bilang sama tentaranya pemerintahan Nero, dia bilang apa? Salibkan saya terbalik. Jangan salibkan saya seperti Yesus, salibkan saya terbalik. Pecah pembuluh darahnya. Dia berteriak kepada tentara-tentara itu, bertobatlah, terima Yesus sebagai juru selamat. Itu tertulis di buku-buku sejarah.
Itu Petrus. Jadi kalau ada momen api arang, ingat, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Dan Tuhan mau pulihkan semua akar kepahitan dan mungkin peristiwa yang traumatik yang terjadi atas hidupmu. Apa sih momen api arang? Teman saya lagi ngopi-ngopi, ketawa, tiba-tiba ada temannya ngomong salah. Dia teringat sama luka masa lalu ketika ada orang mengatakan hal yang serupa seperti begitu, padahal temannya lagi bercanda, tiba-tiba jadi diem. Terus saya tanya, kenapa lu tiba-tiba jadi bete? Dia gak ngomong apa-apa. Pas udah pergi dia bilang ini, iya Bill, tadi gue tuh ngerasa tuh orang kok ngomongnya begitu ya, gue jadi tersinggung. Kenapa sih? Kan dia gak maksud begitu, kan dia lagi bercanda. Usut punya usut, ternyata tuh mirip sama perkataan orang yang pernah nyakitin hati dia. Teman saya bilang ini, Bill, gue gak bisa lihat anak 20 tahun, Bill. Gue masih inget anak gue yang meninggal, Bill. Bill, gue masih gak bisa lihat anak 5 tahun karena anak gue dipanggil pulang sama Tuhan kena tumor otak. Itu momen-momen api arang dalam hidup kita. Bahkan ada teman saya bilang gini, gue gak suka banget loh lihat orang. Kenapa, lu kenal gak? Enggak. Lah kenapa lu gak suka? Gue gak demen lihat tampangnya. Kenapa sih lu? Sensitif amat? Iya, tampangnya mengingatkan gue sama orang yang pernah nyebelin zaman dulu. Kan gak benar. Itu momen-momen api arang tuh, kayak begitu tuh. Dan kalau gak diperbaiki, mencemarkan orang lain loh, merusuhkan orang lain. Papa saya datang ke kamar saya sore-sore jam 4 sore. Waktu saya lagi duduk di bangku SMA, lagi tidur siang. Karena kalau sore di rumah saya, jam sore, jam 4, jam 5, itu jam ngopi sama ngeteh, sama makan roti di rumah. Papa masuk kamar. Waktu dia lagi bangunin saya, dia bilang, ayo Bill, minum kopi, makan roti. Tiba-tiba terjadi momen api arang dalam hidupnya. Dia teringat sama sesuatu, dia lagi ngeliat apa di kamar saya juga gak tahu. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya, Bill, kamu pernah dengar gak ceritanya Opa? Ceritanya papanya dia. Iya, aku pernah dengar sedikit. Emang kenapa? Dia ceritain semuanya. Bill, opa kamu itu adalah opa lantang yang hidup di kampung Tomohon di Manado. Dan dia dulu adalah tentara Kenil, kerja buat Belanda. Dan dia adalah opa yang kejam. Papa ini udah biasa digebukin. Papa udah biasa diikat di pohon, digamparin nama dia, dipertontonkan di depan orang-orang di desa. Lagi dia ngomong begitu, saya bilang gini sama dia, Pak, kok papa gak pernah mukulin kita? Karena setahu saya teman-teman saya di sekolah yang digebukin sama papanya itu karena papanya digebukin sama papanya zaman dulu. Tahu gak dia bilang apa? Oh, papa gak gitu, Bill. Karena sebelum papa menikah sama mama tahun 66, papa serahkan semua kepahitan di altar Tuhan. Saya baru ngerti hari ini. Yang dia sedang katakan kepada saya adalah, papa tinggalin semua ekstra bagasi dan sampah masa lalu sebelum papa masuk ke dalam pernikahan. Jadi papa gak bawa sampah dari masa lalu, dan papa gak pernah mencemarkan dan membuat rusuh di rumah. Yang ada adalah dia seorang bapak yang sangat penuh dengan senyum. Dan waktu dia dipanggil pulang sama Tuhan 14 tahun yang lalu, sampai hari ini saya masih kangen sama dia. Bahkan dia agak-agak lebay sama mama. Mama cuma staycation, cuma semalam di kota Jakarta pula. Pulang-pulang besoknya ada bunga segede-gede bagong, welcome home. Aduh please deh pak, lebay banget sih gitu. Itu papa tuh. Itu papa. Dan yang kedua, di dalam road trip kita, pastikan berjalan dengan orang yang senilai, bukan sehobi. Coba lihat Amsal pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-20 mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Jadi jangan datang kepada saya bilang begini. Saya paling sebel nih kalau ada orang datang nih. Kak Billy doain ya kita mau nikah gitu kan. Kenapa kalian mau nikah? Iya karena kita punya hobinya sama. Pengen saya jitak tuh gak rasanya. Hobinya sama, nilainya harus sama, bukan hobinya sama. Oke? Nilainya harus sama. Makanya kita harus punya layer dalam hidup ini. Ya, tukang paket kalau datang ke rumah, letaknya di depan pagar, kita yang keluar. Paket, mana mungkin kita bilang ini, paket, mas, masuk aja mas, anggap aja rumah sendiri, masuk. Kan gak gitu lagi, kita ke depan pagar ngambil paketnya. Pak RT ke rumah saya duduknya di teras. Beberapa teman saya, kalau saya keluar dari kamar karena udah dekat, tiba-tiba saya keluar dari kamar, udah di meja makan, lagi makan. Bill, makan Bill gitu. Ya dia lu ngapain gua di rumah gua. Karena udah dekat. Tapi saya punya 2 sahabat yang ketika istri saya nggak ada, mereka masuk ke kamar. Pagi-pagi, ini kenapa TV gua nyala ya? Lu kapan masuknya gitu? Iya tadi istri lu pergi, gua dikasih masuk. Udah tidur. Gua nonton TV bentar tidur. Hanya 2 orang. Makin dekat, makin dikit orangnya, bener gak? Dan makin harus sama nilainya, bukan hobinya loh.
Kalau itu hobinya sama, itu layer ketiga. Layer 1, ring 1 saya senilai, bukan sehobi. Kalau dia sehobi juga, wah pas, bagus. Tapi lebih pentingnya senilai. Kalau tiba-tiba hobinya sama, oh good, itu nilai plus berarti. Yang ketiga, di dalam road trip kita, pastikan pinjem petanya orang yang udah pernah lewat jalan itu. Makanya kalau dulu mau pergi ke satu tempat dan belum ada Google Map, saya nanya dulu dong sama orang di situ, lewat mana ya? Gitu. Kan lo orang sana, pinjem petanya. Lihat, Filipi 4 ayat 9, coba lihat. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Makanya anak 20 tahun, 22 tahun datang kepada saya ngomong gini, kakak aku lagi pacar sama orang gak seiman, menurut kakak gimana? Kan lu nanya sama gue. Lu nanya ya, jadi gue jawab dong, jangan, ngapain lu buang waktu, wasting your time. Thank you ya kak, udah dikasih tahu ya, tapi tetap dijalanin. Ya lu nanya gimana? Itu sama aja ya, sama aja begini nih teman-teman, sama aja nih ya. Saya balik dari jalan buntu nih ya. Saya balik ya lagi jalan, karena saya udah pernah ngelewatin jalan buntu itu, saya lagi jalan, tiba-tiba ada yang jalan nih ke sini. Lu mau kemana? Gue mau ke sana. Jangan buntu. Oh buntu ya? Iya jangan buntu, gue baru balik nih, jangan. Terus tau gak dibilang apa? Thank you ya, udah dikasih tahu jalan buntu, tapi gue akan tetap jalan, lihat aja ntar gimana. Lihat aja ntar gimana, tetap buntu. Oh banget sih lu ah. Lihat aja gimana, ntar gimana, tetap buntu kan. Benar, 3 bulan lagi kemudian datang kepada saya nangis-nangis, biar gue dibawain sama pacar gue, kan gue udah bilang butuh. Pinjem peta. Makanya janji nikah nggak bisa gantikan persiapan. Yang dikejar bukan event pernikahannya, yang dikejar adalah persiapannya. Pinjem petanya, kan belum pernah nikah, pinjamlah peta sama orang yang udah nikah. Makanya ada konseling nikah. Seorang pemain nggak bisa bilang sama pelatihnya, coach mainkan aku coach, pemain bola misalnya, aku janji coach aku akan main yang terbaik. Kalau dia nggak pernah latihan, dia nggak akan bisa main terbaik. Dia harus latihan. Jadi kejar persiapannya bukan eventnya. Yang terakhir, setiap road trip kita Tuhan sudah kasih rambu-rambu. Kadang-kadang ada jalan ditutup sama Tuhan, kadang-kadang ada pintu ditutup, kadang-kadang ada delay dalam hidup ini. Karena Tuhan sedang kasih tahu, nak di balik pintu itu ada bahaya. Saya sengaja ya, saya tunda dulu ya perjalananmu, karena ada bahaya di situ. Karena saya punya yang lebih baik daripadamu. Ayat terakhir Amsal 27 ayat 12 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena. 2 bulan lalu, istri saya yang saya sangat kasihi, saya anggap aja dia nggak ada di sini ya. Dia mau pergi ke luar negeri. Dan istri saya ini adalah orang yang sangat pandai, orang yang gerak cepat, orang yang otaknya betul-betul encer dan sangat-sangat cerdik dan hebat. Masalahnya dia kadang-kadang kurang teliti. Jadi kalau traveling sama saya ke luar negeri, biasanya paspor saya yang bawa. Tetapi kali ini karena dia mau pergi sendiri, karena ada ponakan kami yang sedang wisuda, saya nggak bisa ikut, dia pergi sendiri. Jadi waktu keluar dari kamar saya sempat tanya gini, sayang paspor udah bawa? Udah. Istri saya adalah orang yang nggak suka ditanya berkali-kali, karena orangnya pintar kan. Sampai di mobil saya tanya lagi karena saya belum lihat paspornya. Sayang, paspornya beneran udah bawa? Dia makin kesel. Udah, kamu tuh bawel banget sih Bill. Udah, nih paspornya, tuh. Dah selesai ya. Kasih lihat paspornya kan. Sebelum kita keluar dari kompleks perumahan, tiba-tiba ada suara Tuhan dalam hati saya. Bill, coba tanya lagi, bilang sama dia, minta kali ini paspornya dibuka. Tuhan, barusan saya tanya sama dia, saya dimarahin. Kalau saya suruh dia buka paspor, ini kelarlah saya Tuhan. Suaranya makin keras, saya memberanikan diri atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sayang, boleh nggak paspornya lihat sekali lagi dan tolong dibuka? Ih, kamu tuh bener-bener bawel banget sih Bill, bawel banget. Ini udah bawa. Ya tolong buka. Teman-teman, paspor, kalau paspor lama, pas dibuka halamannya ada bekas guntingan. Betul nggak? Pernah lihat nggak paspor lama? Ada bekas guntingan. Jadi pas dia buka paspornya halaman depan, saya lihat dari sini kan, ada bekas guntingan. Ada bekas guntingan. Berarti dia kan salah bawa paspor toh. Saya seneng dong, karena saya bener. Tapi saya belaga cool.
Terjadilah mengheningkan cipta di mobil. Tiba-tiba ada suara yang sangat lembut sekali. Iya salah. Terus mau ngapain? Ya udah pulang aja. Oke, saya bilang. Dari situ sampai perjalanan pulang cuma 2 menit. Dalam 2 menit itu kesempatan saya kuliahin dia. Sayang, dari rumah kita ke Soekarno-Hatta itu 30 kilo. Kamu bisa bayangin nggak? Kamu sampai di depan counter pesawat kamu dan kamu buka paspor kamu, apa nggak kamu menjerit? Kamu salah bawa paspor. Itu udah sampai airport tuh. Kamu nggak bisa pakai KTP. Ini bukan pesawat domestik. Kamu pasti menjerit. Kamu telepon saya dong. Saya lagi on the way pulang. Tolong ambilin paspor. Saya pulang 30 kilo. Balik lagi 30 kilo. 60 kilo. Jam 4 sore di hari kerja di kota Jakarta. Kelarlah kita. Kamu pasti ketinggalan pesawat, betul gak? Makanya dengar-dengaran sama suami yang diurap itu. Itu sebabnya Tuhan punya maksud kenapa saya nggak ada rambut. Supaya suara Tuhan langsung masuk. Kalau ada rambut ada penghalang. Nggak ada rambut nggak ada penghalang. Berbahagialah pria-pria yang nggak ada rambutnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Tadi masih muda-muda rambutnya tebal-tebal. Tadi di ibadah raya banyak. Iya katanya. Dia keluar dari rumah bawa paspor yang berubah paspor ya. Saya nggak mau langsung percaya. Coba buka lagi, jangannya paspor gue dibawa. Dia buka udah bener. Saya buka Google Map lagi toh. Yang tadinya diarahin ke tol yang di sana 1,5 jam, tiba-tiba diarahin tol yang lain. Ternyata macetnya udah terurai, cuman 1 jam. Dapat diskon setengah jam dari Tuhan. Plus saya ngerasa gini, makasih ya Tuhan, mungkin ada bahaya tadi di sana. Kan saya nggak tahu. Tuhan delay semuanya karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena firman Tuhan selalu bilang gini, aku sudah mendahuluimu. Aku ini maha hadir, aku ada di masa depanmu, aku ada di dalam hidupmu hari ini. Itulah pimpinan Tuhan yang sangat setia. Jadi kalau ada rambu-rambu, ada delay, ada penundaan, jangan komplain sama Tuhan. Kairosnya Tuhan selalu indah. Nikmati road trip sama Tuhan. Dan saya percaya kehidupan kita akan berhasil karena kita berjalan bersama Raja atas segala Raja. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Silakan, mau ada talk show katanya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Podadot, podcast DRP dan DOT, dan kali ini kita akan bahas tentang mental health. Dan teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh langsung scan QR slidonya nih ada di belakang. Oke, mungkin sebelum kita cek slidonya, kita dulu kali ya tanya-tanya sama Pastor Billy. Kayaknya enaknya kayak gini deh, Pastor. Nyerong nggak sih? Okay. Kita aja deh, Pastor, di situ aja. Saya mundur dikit. Oh ya, nah. Oke. Silakan Kak Kia. Oh, aku dulu. Oke, kan tadi lagi ngomongin mental illness-nya nih, Pastor. Kira-kira tuh ada apa yang kita bisa jadiin tolak ukurnya gitu buat kita nilai diri kita sendiri atau teman kita gitu ya, kayak oh sebenarnya nih mental kita nih udah mulai kena gitu mungkin. Ada nggak tolak ukurnya tuh yang pasti kira-kira? Oke. Tubuh ini bisa sakit kan? Jiwa kita juga bisa sakit. Nah, masalahnya sekarang gini, tubuh ini bisa sakitnya sakit berat, sakitnya yang biasa. Sakit biasa seperti apa? Flu, ya kan? Biasa, semua sakit flu misalnya. Tapi tiba-tiba ada penyakit seperti saya dulu karena cancer. Itu kan penyakit yang akut misalnya. Mental health juga begitu. Semua kita termasuk saya, kita pasti pernah ada gangguan mental walaupun dalam kondisi atau kadar yang berbeda-beda. Semua itu dari sampah kehidupan yang ada di sekeliling kita, baik itu bisa dari masa lalu, baik itu bisa dari teman kita. Pasti kita punya pengalaman buruk lah dalam hidup ini. Nggak mungkin semua hidupnya smooth-smooth aja. Bisa mungkin dari cara orang tua kita mendidik kita, atau mungkin ada teman-teman atau saudara kita yang melukai diri kita. Jadi kadar mental health-nya itu beda-beda. Ada yang biasa aja, yang mungkin setelah dikasih tahu beberapa kali dengar firman udah oke. Tetapi ada juga yang harus memerlukan sebuah proses detox misalnya. Di konseling, berdoa, berkali-kali. Konselingnya itu harus berkali-kali sampai akhirnya dia paham. Nah, satu hal yang saya biasanya nanya sama orang yang mau menikah, pertanyaan pertama nih, saya selalu nanya gini, sedekat apa kamu sama ayahmu, bukan ibunya loh, ayahmu. Banyak orang bilang gini, bingung, sama bokap gua gitu. Kenapa saya tanya? Karena bapak itu pembawa identitas, ibu memberi kehangatan. Biasa kita konselingnya terpisah nih dulu ya. Nah,
Ketika tiba-tiba dia ngomong gini nih, misalnya gini, sama papa udah meninggal, udah nggak ada papa gitu. Tapi udah pernah beres nggak sama papamu? Yang luka zaman dulu, nggak pernah beres. Udah lagi juga udah meninggal. Itu pasti red flag bagi saya. Ketika itu terjadi dia ngomong begitu, saya cross check nih sama pacarnya dalam kondisi yang berbeda. Saya bilang gini, pacar kamu obsesif pasti? Iya kak. Posesif? Iya kak. Cepet cemburuan? Iya. Banyak asumsi? Iya. Terbukti itu. Kalau nggak punya figur bapak dalam hidupnya, kejadian seperti begitu. Itu red flag langsung. Tunda dulu ya, beresin dulu ya. Beda sama orang yang begini misalnya nih, hubungan sama bapakmu apa gimana? Oh baik kak. Dari dulu papa dekat sama aku. Cross check sama pacarnya. Pacar kamu insecure ya? Enggak juga sih kak. Orangnya asik-asik aja gitu. Orangnya malah percaya diri. Orangnya confident gitu. Karena ada figur bapak. Jadi itu salah satu indikasi. Ini kan banyak, kita bisa ngomongin dari spektrum yang berbeda-beda. Itu salah satunya lah misalnya. Jadi ada kadar yang seberat itu, ada kadar yang biasa aja. Mungkin karena pernah dibully. Saya pernah dibully sama teman saya dulu. Saya nggak pernah punya masalah sama papa saya. Saya pernah dibully sama teman saya. Luka. Pernah minder, pernah. Tetapi ke detoxnya agak cepat. Ketika terima Yesus, kemudian belajar tentang pengenalan diri, identitas dalam Tuhan, bisa akhirnya berubah sendiri gitu loh. Nggak memerlukan konseling yang sampai intensif misalnya. Jadi di setiap kita semuanya punya masalah mental udah pasti. Kadarnya itu yang kita harus tanya sama Tuhan. Dan makin kita bercermin sama firman Tuhan, kita makin ngerti diri kita sendiri. Harusnya sih begitu ya. Oke, thank you Pastor Billy untuk penjelasannya. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tanya langsung juga boleh angkat tangan ya. Nanti ada mikrofon. Dan nanti untuk teman-teman yang tanya akan dapat poin spark quest untuk selnya masing-masing. Tuh. Oke, aku cek dulu slide-nya. Oh, ini udah ada pertanyaan nih. Shalom Pastor, aku mau nanya kalau pacaran sama kalau pacaran sama anime itu termasuk gangguan mental nggak? Pacaran sama anime? Anime, ya. Bacanya aja kaget. Silakan Pastor Billy. Bacanya aja kita sakit mental langsung ya. Ya udahlah, jawab sendiri lah ya, udah ngerti ya maksud. Udah terjawab kan? Udah terjawab ya langsung. Yang sama beda agama aja dibilang buntu ya, apalagi sama anime. Aduh. Ntar Pastor gue pacaran sama AI lama-lama ya. Iya. Aduh. Oke, lagi pertanyaan kedua aja ya Pastor ya. Iya. Oke, Shalom Pak, kalau hadapi masalah mental, kita tujuannya memang harus berdoa sama Tuhan kan, biar hidup terbebas dari masalah mental. Oh dia nanya dia jawab. Bener ya? Bener. Oke, kita langsung ketiga. So Pastor, how people can get recovered from a mental health? How can you get recover from mental health? Yang saya bilang tadi, jadi gini, kita harus tanya sama Tuhan dan kita harus lihat kaji diri kita sendiri. Ini saya berat atau enggak? Salah satu indikasinya adalah orang-orang mulai nggak genah sama kita. Teman-teman kita mulai ninggalin kita. Teman-teman kita mulai jaga jarak. Teman-teman kita mulai kata-katanya diatur karena kita cepat marah misalnya. Kita cepat sensitif. Jadi di depan kita mereka superficial, jadi kayak bohong-bohongan. Di belakang kita baru mereka kayak lega gitu. Mereka kayak tiptoeing di depan kita gitu. Hati-hati banget. Itu red flag loh. Dan banyak banget orang nggak lihat itu. Dan ketika teman-temannya mulai ninggalin dia, teman-temannya mulai nggak deket, jaga jarak sama dia nggak punya best friend, terus turnover temannya cepat banget. Ntar dekat sama ini, pindah komunitas, itu red flag loh. Dan seringkali kita nggak sadar. Gue nggak cocok sama ini, main sebentar nggak konsisten. Salah satu ya konsistensi daripada orang yang sebenarnya mentalnya sehat. Temennya dia itu biasa teman core-nya dia yang dekatnya dia itu lama temannya, bisa bertahun-tahun sama dia dan betah sama dia. Dan bisa beberapa orang bahkan sama dia. Circle one-nya dia. Bisa 5 orang sama-sama terus dari dulu. Teman lamanya. Masih saling cari-carian. Curhat-curhatannya sehat. Itu salah satu indikasi. Jadi lihat deh sekeliling kita. Orang-orang ngejauhin gua. Atau orang-orang tetap dekat sama gua. Gitu loh. Itu salah satu indikasinya. Kalau sampai orang-orang udah mulai menjauh. Itu red flag banget. Pokoknya kita mulai tanya sama diri kita sendiri. Mulai ke kakaknya, kakak rohani. Tanya, kak kira-kira menurut kakak aku udah apa ya? Karena kadang-kadang ada blind spot yang kita gak bisa lihat. Kita pikir kita baik-baik aja, seperti mobil ada blind spotnya gitu. Ketika orang ngasih tahu kita baru kita sadar, gue gitu ya, iya, oh baru nyadar gitu, baru ada yang ngasih tahu gitu, ya. Jadi lihat indikasinya di sekitar kita, kira-kira gitu. Oke, thank you Pastor. Itu juga pentingnya komunitas ya, Pastor Yes. Billy. Supaya kita ada di sel tertanam nih, boleh nih tanyakan sama teman-teman selnya. Kira-kira kita jadi pribadi jadi teman tuh kayak gimana sih? Yeah. Bisa saling terbuka dan Yeah.
bisa menjadi jawaban juga untuk Iya. setiap masalah kita. Karena komunitas itu kayak cermin juga loh buat kita. Benar. Kita bisa lihat teman kita bisa bercermin. Gue kayaknya banyak salahnya ya. Gue rupanya banyak hal-hal yang gue nggak lakukan, yang harusnya gue lakukan gitu. Kok dia bisa berhasil ya dalam hubungannya dia? Kalau gue nggak begitu ya gitu. Itu membandingkan diri dalam kadar yang benar gitu loh. Jadi ya itu jadi cermin sih jadinya. Oke, masih ada lagi nih pertanyaannya, silakan. Oke, next di Pastor ada pertanyaan bagus juga. Ada yang nanya begini, mental health kita tuh mempengaruhi hubungan kerohanian kita nggak ya? Oh pasti, pasti. Apa yang kita percaya dalam hidup kita akan menimbulkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percayanya A, kita rusak atau kita banyak sampahnya di dalam sini, itu mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Oh jelas. Tetapi memang hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita sebenarnya. Jadi banyak orang yang membutuhkan kerendahan hati untuk supaya dia bisa datang kepada Tuhan, bilang Tuhan beresin dong diri aku, dan memerlukan kerendahan hati untuk datang kepada kakak rohani dan bilang tolongin aku dong. Karena banyak orang juga tinggi hati nggak mau dilakukan gitu dan nggak mau terekspos, gengsi gitu untuk kasih tahu bahwa dia begitu misalnya. Padahal kita perlu bantuan. Ya saya kemarin waktu lagi liburan, saya ditegur sama anak saya. Ada satu hal lah ditegur sama anak saya karena itu blind spot. Saya nggak paham. Kita lagi berduaan ngopi. Anak saya yang pertama Raina umur 24 tahun. Dedi udah pernah gini-gini nggak? Dedi udah lakukan ini nggak? Terus saya bilang gini, belum kak. Dedi harus loh Dad. Dedi harus gini loh. Dedi harus gini. Iya ya benar juga ya gitu. Blind spot. Sampai saya peluk dia bilang thank you ya kak. Aku diberkati banget dengan session kita hari ini. Saya belajar dari dia. Belajar rendah hati. Banyak blind spot yang kita nggak lihat dari kita sendiri. Ketika kita ditegur dikasih tahu, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Tuhan sayang banget sama kita. Tidak ada sedikit pun Tuhan marah sama kita. Bahkan dia bersumpah kepada dirinya, dia tidak lagi murka kepada manusia. Jadi Tuhan gak pernah berseberangan sama kalian. Kalian jatuh dalam dosa, itu bukannya berarti Tuhan langsung bilang, saya murka, kamu jangan dekat-dekat sama saya. Enggak, dirangkul kita sama Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita makin gak mau buat dosa toh akhirnya. Itu kasih Tuhan kepada kita. Dia gak pernah murka, dia gak pernah marah, dia gak pernah tuduh kita. Jadi kalau ada di dalam pikiran kita tuduhan-tuduhan dan bahkan nyerang karakter kita, itu bukan suara Tuhan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap kali kita melakukan pelanggaran dalam hidup kita, ada dua suara. Yang pertama bilang begini, nak, yang kamu lakukan tuh bahaya. Kalau kamu lakukan itu terus bisa fatal nanti dalam hidupmu. Itu suara Tuhan. Dia gak serang karakternya, dia kasih tunjuk perbuatannya. Satu lagi suara akan bilang begini, bego loh, gak layak loh, emang gagal mulu sih lo jadi orang. Itu iblis. Dia serang karakternya, makanya kita rasa tertuduh. There is no condemnation in Christ, Roma 8:1, karena selesai di kayu salib. Jadi harus bisa bedakan dua suara itu. Jangan tuduh dirimu, jangan akhirnya hidup di dalam penyesalan yang berlarut-larut gitu. Tuhan sayang banget sama kita semuanya. Bahkan hari ini dia lihat kita semuanya sempurna di depan mata dia. Karena kita semua adalah anak-anak dia. Amin. Oke, ada lagi nih banyak nih ya. Kita bacain next questionnya. Pastor, aku punya temen yang kalau lagi kumat penyakit mentalnya langsung nyerang. Jauhin atau gimana ya Pastor? Physical. Oke. Sekarang gini, kalau kita nggak bisa handle orang yang toksik dan itu membahayakan diri kita sendiri, jauhin. Kalau kita masih bisa punya kesempatan untuk kasih tahu dia, kasih tahu. Kalau sampai kesempatan itu akhirnya harus hilang, yaitu ruginya dia. Dan doain supaya semoga Tuhan kirim orang lain untuk bisa tolong dia. Selama kita masih kuat untuk ada di sekitar dia, oke. Tetapi ketika kita udah merasa bahwa ini toksik nih orang nih, gue nggak tahan nih lama-lama, gue yang membahayakan diri gue, jauhin. Ketika kita menjauhi orang seperti begitu, itu bukannya berarti kita musuhan loh ya. Firman Tuhan bilang begini, dahuluilah dalam memberikan hormat. Jadi kalau ketemu orang yang menyakiti kita, sapa duluan. Saya nggak pernah setuju sama orang yang silent treatment. Saya paling anti sama silent treatment. Kalau nggak setuju, kalau nggak sepaham, oke. Tapi jangan silent treatment dong. Kalau ketemu, sapa duluan. Karena kita bilang, dahuluilah dalam memberikan hormat. Sapa duluan, dia mau buang muka, terserah dia lah, biarin aja. Yang penting gue lakukan firman kok. Tapi karena lo toksik, sorry, gue gak mau deket-deket sama lo, gue gak mau hangout sering-sering sama lo. Itu diskresi kita, itu adalah keputusan kita yang harus kita ambil, gitu loh. Ya. Dan doain pastinya, doain dia, Tuhan, gue gak tahan nih, Tuhan kirim orang lain deh untuk tolongin dia, gitu. Karena ya it's their loss ya, lama-lama ya dikasih tahu nggak bisa dengar juga, ya udah, gitu. Kita juga harus jaga juga diri kita sendiri, kira-kira gitu. Oke, mungkin ada yang mau nanya langsung teman-teman? Ada? Slido sih kayaknya ya. Parahnya di Slido ya, oke. Coba kita cari. Ada? Oke. Oke, next ini ada satu lagi nih Pastor. Kira-kira mungkin nggak Pastor kita punya gangguan mental yang kita sendiri nggak sadar. Terus kalau emang ada, gimana cara buat taunya? Tadi kayaknya kita udah jawab ya.
Seperti saya juga, semua kita pasti ada kadar, walaupun berat atau tidak, pasti ada sesuatu yang mungkin kita nggak sadar, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin aja orang tiba-tiba bilang gini sama kita, lu kenapa sih orangnya dikit-dikit insecure, atau enggak lu kenapa sih dikit-dikit sering asumsi. Dengerin loh kata-kata itu, jangan jadikan itu tuduhan, tapi kaji diri kita sendiri dan mulai bercermin dan bilang, bener nggak sih ya gue kayak gitu. Recheck sama teman yang lain, menurut lu gue gimana sih gitu. Menurut lu kira-kira gue begini nggak kata orang lain? Kalau memang nggak benar ya nggak benar. Tetapi kalau itu benar, itu sesuatu masukan yang sangat bagus buat kita, ya kan? Jadi harusnya teman baik atau udah mulai dalam ranah best friend gitu ya, harusnya udah bisa ngomong seperti itu, udah bisa kasih tahu tanpa kita rasa tersinggung. Karena itu kan blind spot yang mungkin kita nggak lihat, gitu loh. Ya, jadi bisa lewat teman, bisa lewat firman Tuhan yang kita dengar. Mungkin hari ini kita dengar firman, kita bilang ini, iya ya gue ternyata masih suka mikir-mikir di otak gue untuk balesin orang yang bersalah sama gue. Berarti kan kita masih ada kepahitan yang kita simpan. Bisa lewat firman, bisa lewat macam-macam. Tuhan bisa bicara lewat kita. Ya, karena Tuhan ujung-ujungnya mau supaya karakter kita yang berubah kok. Bayangin ketika ada masalah, nomor satu prioritas Tuhan adalah merubah karakter kita, bukan merubah masalahnya. Berarti kan fokusnya adalah diri kita untuk kita berubah dan bertumbuh, kan gitu. Ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Ini juga nih, aku mau nanya, ketika kita dibully mungkin dari fisik, ekonomi dan sebagainya, tapi kita sudah tidak mau menanggapinya, apakah itu artinya mental kita sudah mati? Enggak dong. Mental. Enggak. Berarti kita udah dewasa, iya. Kalau kita nggak mau nanggapinnya berarti kita udah dewasa. Kalau kita lebih dewasa lagi dan kita anggap tuh kelompok itu toksik, ya jauh-jauh lah dari situ. Ngapain ada di dalam lingkaran seperti begitu, ya kan? Jauh-jauh, dan kalau kita udah dalam taraf yang gue nggak pikirin, gue udah move on dan lain sebagainya, berarti kita udah dewasa, gitu. Oh boleh, tante mau nanya. Oke, tepuk tangan buat Kak Gaby nih. Ini nggak apa-apa. Ini dia yang bawa paspor salah. Kayak saya biasa dibully sama dia, saya udah biasa. Mungkin dengan punya 2 anak, yang satu udah 24, dengan satu lagi 17 tahun. Kami cukup relate dengan yang namanya apa sih anak-anak yang kata-kata mental health. Cuma yang mungkin saya perlu definisikan satu hal adalah, berdiri aja deh. Penting buat kita untuk tahu arti definisi mental health. Karena yang namanya hidup itu pasti ada pressure. Selalu ada tuntutan, baik itu dari keluarga, dari pekerjaan, dari sekolah. Jangan sampai kita menganggap bahwa pressure itu akan merusak mental health kita. Karena sekarang kan ada kata-kata gini, kena mental gua gitu. Sementara kalau saya lihat, apaan? Segitu aja kok kena mental gitu. Jadi maksudnya gini, jangan memperkatakan bahwa kita terganggu karena hal-hal pressure yang sebetulnya cukup normal terjadi pada semua orang gitu loh. Kayak misalnya pressure di sekolah, kan yang dikasih PR bukan kamu sendiri. Satu kelas semua dikasih. Apakah satu kelas menjadi bareng-bareng kena mental? Kan nggak juga gitu loh. Jadi jangan terlalu dan kalian kan terbuka pada dunia yang begitu luas saat ini. Dibanding kita zaman kita baby boomers ini, kita harus cari tahu banyak hal gitu loh. Tapi manual lagi. Jadi jangan anggap enteng kami baby boomers. Kami melakukan banyak hal secara manual. Tapi di satu sisi kalian punya kelebihan, kalian bisa cari apa aja. Kayak kita kalau dengar Raina sama Kaitan menjelaskan sesuatu, kita begini, wow gitu. Karena kalian semua terbuka pada dunia luar. Jadi cari tahu apa sih yang normal, apa yang enggak. Banyak hal yang kamu bisa cari secara. Tapi kembali lagi kalian harus punya wisdom, mana yang perlu didengar, mana yang enggak. Saya selalu bilang sama anak-anak gini, di zamannya Mami sama Daddy dulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa muncul di TV. Ketahuan kualifikasinya, ketahuan kemampuannya, ketahuan edukasinya, baru bisa muncul di TV. Sekarang siapa aja bisa. Jadi nggak usah didengar semua. Kalau kalian mau dengar misalnya khotbah, atau kalian mau dengar tentang seseorang yang spesialisasi dalam mental, cari, kan kalian bisa cari tahu, ini orang siapa, edukasinya apa, pengalamannya apa. Kalau memang legit, ikutin gitu loh. Dari situ kalian tahu, oh ternyata ini normal, ternyata ini nggak normal.
Kemudian kalian punya komunitas, kalian cari tahu, menurut lu gue gimana sih? Menurut lu wajar nggak kalau gue ini gitu? Dari situ kalian bisa punya masukan yang lebih positif dan lebih baik gitu. Itu aja sih. Itu luar biasa. Terima kasih Kak Gaby. Ya mungkin ini last question karena waktunya udah habis. Pastor Billy, kalau untuk kita sendiri nih sebagai komunitas, gimana sih sikap kita untuk menyikapi saat ada teman-teman kita mungkin yang konseling, kalau dia bilang ada mental illness mungkin pertama-tama kan mungkin kita akan arahin dia untuk datang ke Tuhan, beresin sampah-sampah masa lalunya. Tapi adakah hal yang kini udah butuh pertolongan khusus nih, harus ke psikolog atau ke psikiater, itu kira-kira kita nih sebagai yang ada di sini harus gimana gitu punya sikapnya? Iya, nggak semuanya bisa hanya sekedar didoain. Harus saja sesi khusus dengan konselor udah pasti. Saya nggak tahu di sini infrastruktur konselor seperti apa, tapi ada orang-orang yang perlu diajak ngobrol supaya pikirannya kebuka. Ada orang-orang yang harus dites, bahkan misalnya dites kepribadiannya, misalnya dites karunia misalnya. Ketika dia akhirnya ngerti bahwa dia punya zona kekuatan dan lain sebagainya, itu kan agak kompleks memang ya. Jadi saya nggak tahu infrastruktur di sini kayak gimana, tapi ketika harus diarahkan ke konselor yang capable atau segala macam untuk menangani dia, itu lebih baik gitu loh. Kalau kasusnya memang udah agak akut ya, itu lebih baik. Kita punya teman-teman, saya juga punya kelompok sel yang kita ada teman di dalamnya yang memang profesional counselor. Ngobrol sama dia 5 menit aja, saya aja nih ngobrol 5 menit, tanya sesuatu, saya bisa begini, wow, gue nggak pernah mikir tuh kayak gitu, karena memang ahlinya di situ kan, dan itu bisa membantu kita banget gitu loh. So ya, itu penting banget. Dan jangan rasa bersalah kalau di counseling. Karena semua kita tuh perlu konseling. Saya juga butuh konseling dalam berbagai aspek yang berbeda-beda pastinya kan gitu. Ya, jadi kita perlu bantuan. Sama aja seperti kita pergi ke dokter kalau misalnya lagi flu, minta obat apa dan lain sebagainya, no problem kok. Gitu. Jangan rasa bersalah, ya. Tangani lebih dini lebih baik gitu. Oke, boleh tepuk tangan lagi teman-teman. Thank you Pastor Billy. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapak yang baik, terima kasih buat semua pelajaran yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, sore hari ini bukan hanya sekedar kami dengar-dengar saja, tapi betul-betul ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tidak berhadapan dengan masalah kami sendirian. Kami punya Tuhan, kami punya komunitas, kami punya gereja yang luar biasa. Dan kami percaya kami juga punya kakak-kakak rohani yang dahsyat di tempat ini. Itu sebabnya hari ini Tuhan, tilik setiap hati kami, dan Roh Kudus yang bicara kepada kami, dan kami percaya hidup kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, sama seperti firman Tuhan katakan, supaya kami tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, ke dalam keseharian kami di minggu yang akan datang. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Ada kesehatan di atas tubuh, jiwa, dan rohmu. Damai sejahtera, sukacita, hikmat pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri